Oke, langsung saja kita masuk. Saya akan membahas dengan materi manajemen modal kerja. Definisi manajemen modal kerja. Apa itu manajemen modal kerja? Manajemen modal kerja adalah suatu strategi dalam memelihara tingkat keseimbangan aset lancar dan juga kewajiban lancar. Tujuannya adalah untuk mengelola arus kas, persediaan, serta utang dan piutang perusahaan. Manajemen modal kerja terdiri dari dua unsur, yakni aktiva dan kewajiban lancar. Konsep kuantitatif pada manajemen modal kerja adalah pada kuantitas ataupun jumlah biaya yang terdapat di dalam unsur aktiva lancar. Aktiva lancar juga mempunyai dana yang berputar kembali di dalam waktu yang cenderung lebih pendek ataupun dalam bentuk semulanya. Jadi, modal kerja dalam konsep kuantitatif adalah seluruh jumlah dari aktiva lancar milik perusahaan. Dan selanjutnya, tujuan manajemen modal kerja. Tujuan manajemen modal kerja adalah agar sebuah bisnis bisa mengelola aset secara lancar dan utang menjadi lancar. Jadi bisa mendapatkan modal kerja neto yang bagus dan bisa menjamin tingkat likuiditas bisnis. Aktiva lancar ini dapat berupa kas, sekuritas, piutang, persediaan, dan pendanaan yang dibutuhkan. Untuk mendukung aset lancar, adapun tujuan lain dari manajemen modal kerja, antara lain memenuhi laba atau rugi bisnis, mengoptimalkan pengeluaran dalam sebuah tingkatan penjualan, memperoleh dana dari investor karena memiliki rasio keuangan yang positif, dapat menghargai modal kerja sehingga pembayaran kebutuhan selalu dilakukan tepat waktu, proteksi dari krisis modal kerja. Konsep modal kerja. Konsep kuantitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kuantum atau jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai kebutuhannya. Operasional yang bersifat rutin atau menunjukkan sebuah dana atau fund yang bersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka waktu pendek atau net working capital, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari para pemilik perusahaan. Definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukkan ketersediaannya aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang lancarnya atau hutang jangka pendek. Dan yang terakhir yaitu konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Pada dasarnya, dana-dana yang dimiliki oleh perusahaan ini seluruhnya akan digunakan untuk menghasilkan laba periode ini atau current income. Ada sebagian dana yang digunakan untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Misalnya digunakan untuk mesin-mesin, pabrik-pabrik, alat kantor, dan aktiva tetap lainnya. Jenis-jenis modal kerja. Ya, yang pertama ialah modal kerja kotor. Modal kerja kotor adalah modal kerja yang meliputi keseluruhan jumlah aset lancar. Jumlah aset lancar perusahaan dapat diketahui melalui neraca atau laporan posisi keuangan. Modal kerja kotor meliputi semua jenis aset lancar, yaitu surat berharga, komersial, pembiayaan di muka, piutang dagang, dan persediaan. Piutang dagang dan persediaan merupakan akun utama dalam modal kerja kotor. Dan yang kedua adalah modal kerja bersih. Modal kerja bersih diperoleh dari pengurangan
antara seluruh aset lancar dengan seluruh kewajiban lancar. Kewajiban lancar yang dimasukkan antara lain ialah kewajiban dalam pembiayaan utang lancar. Jenis utang lancar ini berkaitan dengan pajak, gaji, wesel, perbankan, perdagangan, dan utang bank jangka pendek. Utang yang terhitung hanya utang jangka pendek yang dengan masa terlama yaitu 1 tahun. Dan selanjutnya yaitu tingkat kebutuhan modal kerja. Modal kerja selalu dibutuhkan oleh suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional harian. Modal kerja yang selalu dibutuhkan oleh perusahaan dalam setiap kegiatan operasional disebut sebagai modal kerja permanen. Dan modal kerja variabel. Modal kerja permanen terbagi menjadi 2 modal, yaitu kerja primer dan kerja normal. Manajemen modal kerja primer merupakan modal kerja yang wajib tersedia karena tanpa keberlangsungan usaha dalam suatu perusahaan dapat berakhir. Modal kerja normal digunakan untuk produksi perusahaan dalam keadaan normal. Sementara itu, modal kerja variabel berhubungan dengan perubahan jumlah modal pada kondisi tertentu. Modal kerja variabel terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu kerja musiman, kerja siklus, dan modal kerja darurat. Modal kerja musiman merupakan modal kerja yang dapat mengalami perubahan nilai mengikuti perubahan keadaan musim pada bisnis. Dan modal kerja siklus merupakan modal kerja yang perubahan nilainya mengikuti siklus bisnis yang terjadi. Sedangkan modal kerja darurat merupakan modal kerja yang perubahannya pada kondisi-kondisi darurat yang menimpa perusahaan. Penentuan jumlah modal kerja. Jumlah modal kerja yang diperlakukan dalam suatu bisnis harus bisa diperhitungkan dengan baik sehingga semua pihak profesional seperti Chief Finance Officer atau CFO atau oleh manajemen keuangan agar tidak kekurangan ataupun kelebihan modal. Modal bisa mengalami perubahan karena terjadi perubahan penjualan. Contohnya, jika mengalami peningkatan penjualan maka modal kerja akan naik. Namun jika modalnya akan tergantung pada setiap aset lancar. Biasanya jumlah keperluan modal kerja dalam satu bisnis tergantung pada 2 hal, yaitu jumlah operasi pokok atau penjualan serta perputaran modal kerja. Sedangkan untuk perputaran modal kerja, semakin cepat perputaran modal kerja, maka modal yang diperlukan juga akan relatif lebih besar. Sebaliknya, jika perputaran modal lambat, maka modal yang diperlukan akan semakin sedikit. Yang terakhir adalah kesimpulan yang kita dapatkan dari semua materi yang saya bawakan tentang manajemen modal kerja. Jadi menurut saya modal kerja adalah suatu metode yang dilakukan untuk memelihara keseimbangan aset lancar dan juga kewajiban lancar, seperti untuk mengelola arus kas, persediaan utang, dan serta piutang perusahaan. Dilakukan metode ini, saldo rata-rata juga akan metode unsur meningkat. Suatu bisnis harus melakukan manajemen modal kerja agar bisa memaksimalkan pengeluaran dalam satu tingkat penjualan, mendapatkan dana dari para investor, menghargai modal kerja agar pembayaran keperluan bisa dilakukan secara tepat waktu, dan juga mempunyai perlindungan dari terjadinya krisis modal kerja. Untuk laporan keuangan di dalamnya, ada baiknya dicatat dan disajikan secara akurat agar sesuai dengan standarisasi yang dibutuhkan. Namun, hal tersebut akan sulit dicapai jika Anda masih menggunakan cara yang manual. Oleh karena itu, gunakanlah software akuntansi dan bisnis dari Accurate Online. Dari kesimpulan yang saya dapatkan itu menunjukkan bahwa modal kerja itu sangat penting untuk mengatur arus kas yang kita dapatkan dan mengatur modal-modal yang kita akan beri, sehingga tidak ada kekurangan modal atau kelebihan modal dalam suatu perusahaan.
Untuk itu juga kita memerlukan alat akuntan yang sangat profesional seperti dari Akurat Online atau jasa-jasa akuntan. Sekian dari saya, dari materi yang saya bawakan, saya ucapkan terima kasih.